DPD Partai Golkar Kota Cimahi terus memperkuat langkah menuju kemenangan pada pemilihan legislatif tahun 2029. Sebagai bentuk kesiapan dan konsolidasi, Partai Golkar Cimahi menggelar kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Pangandaran pada 27 hingga tanggal 29 Oktober tahun 2025 lalu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kader-kader terbaik menghadapi kontestasi politik mendatang. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cimahi dan Ketua Komisi 3, Haji Asep Rukmansyah, menjelaskan kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61. Menurut Asep, awalnya Partai Golkar Cimahi melaksanakan instruksi dari DPP Pusat dalam rangka Hari Ulang Tahun Golkar ke-61. Selain kegiatan sosial seperti pembagian sembako, bazar murah, dan donor darah, Golkar lanjutkan dengan pelaksanaan pendidikan politik selama 3 hari di Pangandaran. Pendidikan politik ini diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari pengurus DPD, pengurus kecamatan, kelurahan, serta organisasi sayap partai. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, yang membawakan beragam materi mulai dari konsolidasi internal hingga peningkatan kualitas kader. Meski pemilu 2029 masih 4 tahun lagi, Golkar Cimahi tidak ingin lengah. Pada pemilu 2024, Golkar Cimahi berhasil menambah kursi di DPRD dari 6 menjadi 7. Kini, partai menargetkan perolehan 15 kursi pada Pileg 2029 mendatang. Sebagaimana instruksi pimpinan, target Golkar di Cimahi pada 2029 adalah meraih 15 kursi. Itu hasil dari konsolidasi dan pelatihan kader yang kami lakukan sejak dini. Selain memperkuat struktur organisasi, DPD Partai Golkar Cimahi juga berfokus pada generasi kader muda. Beberapa tokoh muda seperti Agung, Nopit, dan Indri disebut sebagai contoh keberhasilan kaderisasi yang dilakukan sejak 2024. Ke depan, Golkar Cimahi berkomitmen untuk membuka ruang bagi generasi muda, termasuk kalangan Gen Z, agar ikut berproses dan berperan aktif di Partai Golkar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menuju kemenangan Partai Golkar di Pileg 2029. Dari Pangandaran, semangat kuning terus berkobar. Partai Golkar Cimahi siap menatap masa depan dengan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kemenangan. Yang mana memang awalnya bahwa kita sudah melaksanakan ada himbauan dari DPP Pusat di dalam rangka HUT Golkar yang 61 bahwa kami mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial dengan beberapa kegiatan. Yang pertama membagi-bagikan sembako, yang kedua ada bazar murah, kemudian juga dengan donor darah, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, bahwa diadakan langsung dikpol. Kebetulan alhamdulillah bahwa kami mengadakan dikpol Golkar di Pangandaran tanggal 27, 28, 29, 3 hari. Alhamdulillah dengan hampir seluruh peserta 200 orang yang terdiri dari pengurus DPD Golkar, kemudian juga dari pengurus PK tingkat kecamatan, kemudian juga pengurus Golkar tingkat kelurahan. Kami mengundang beberapa narasumber dari Jawa Barat tentang yang pertama adalah konsolidasi internal untuk meningkatkan kualitas di antara kita semua di dalam menghadapi kegiatan-kegiatan pesta demokrasi. Walaupun kita sekarang masih jauh, tetapi minimalnya bahwa kita pun juga harus sudah mulai bersiap-siap untuk persiapan nanti pesta demokrasi di 2029. Alhamdulillah bahwa kemarin pun juga 2024 Golkar dari mulai 6 kursi sekarang bertambah jadi
7 kursi. Mudah-mudahan depan bisa targetnya di dalam pendidikan Dipol, menekankan bahwa pimpinan semua pun juga mengarahkan kepada tayan suara untuk dijemai 15 kursi. Itu target dari hasil Dipol, seperti itu mungkin. Dari Pangandaran, semangat kuning terus berkobar. Partai Golkar Cimahi siap menatap masa depan dengan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kemenangan. Dari Pangandaran, Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan.